tuntutan umur untuk belajar. Kerjaan ilmu sampai ke negeri Cina. Karena kita juga wajib mengikuti era milenial, zaman-zaman yang serba digital. Kalau dulu budak di keimanan tok gak digaji dulu. Katanya adalah bobot untuk edukasi ke pekerja siapapun juga, karena semua bisa mengakses. Pekerja seharusnya memang berserikat agar tahu hak. Pekerja kalau hanya bekerja saja, kapok juga bisa bekerja. Oke, terima kasih. Bersatulah wahai kau buruh untuk kejayaan bangsa. Bergeraklah tak henti selalu untuk kemenangan kita. Tingkatkan kewajiban kita dalam hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara pergerakan Sidoarjo dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Ngoksai Ngobrol Santai. Hari ini saya menghadirkan dua narasumber, tentunya tidak asing lagi bagi kawan-kawan. Orangnya nggak terlalu ganteng tapi ngangeni. Kita hadirkan dulu narasumber kita, Bung Dani. Selamat pagi, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah, sehat selalu. Oke, Bung Supangat, gimana kabarnya Bung? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Bung Dani, perkenalkan dulu ke kawan-kawan. Oke, perkenalkan, nama saya Daniel Tanto. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi Ketua DPC FSPK Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah udah dua periode ini. Mau nama? Berlanjut ya. Mau nama? Rencananya Pak Jokowi pun 3 periode. Oh, benar. Kalau sampean nggak apa-apa, kalau yang di sana jangan ya. Ya, siap. Oke, Bung Semangat, kenalkan dulu ke sahabat suara pergerakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa suara pergerakan Sidoarjo, perkenalkan nama saya Supangat, panggilan sehari-hari pangkat blower. Saya dari perusahaan PT Yongdri. Alhamdulillah saya dipercaya rekan-rekan Sidoarjo di jabatan sebagai bidang organisasi di DPC FSPK Kabupaten Sidoarjo. Oke, Bung, sudah berapa lama di TEP ini Bung? Kalau saya kurang lebih udah mulai 2010 belajar di CAP ini Bung. Ya, 2010 sampai saat ini belajar di CAP. Oh, ketua kok masih belajar ya Bung? Ya itulah, manusia itu harus selalu belajar. Karena nggak ada tuntutan umur untuk belajar. Oke. Kerjaan ilmu sampai ke negeri Cina. Jauh juga ya. Lumayan ngaku. Oke Bung, boleh dijawab dua-duanya. Saya pengen tahu keluh kesahnya berorganisasi itu gimana? Apalagi di serikat pekerja, pasti banyak tantangannya. Ya. Keluh kesahnya apa Bung? Kalau keluh kesahnya sebenarnya lebih agak senengnya sih Bung ini, karena dulu ketika saya pertama kali masuk, maaf kurang deket dikit Bung. Ya, kalau dulu pertama kali kita masuk ke serikat pekerja itu memang karena dari panggilan jiwa ya, dan panggilan hati sendiri ya, karena memang seneng ngurusi urusan wong liya gitu. Kepo kan? Ya kepo ya, kita seperti itu. Jadi awalnya kita memang seneng ngurusi urusan wong liya, meskipun itu ya sebenarnya wong liya bukan saudara sendiri. Dari situ alhamdulillah yang tadi saya bilang belajar akhirnya oleh ilmu akeh. Jadi bekerja nggak cuma bekerja, berangkat kerja, pulang tidur, salah kayak seperti itu. Dulu sebelum berserikat mungkin itu apa yang kita lakukan, berangkat kerja, pulang tidur, besok bisa lagi.
kalau seru-seru dalam murid itu. Oh, Ketika oke. berserikat itu baru menemukan iki lho sing Jadi berserikat itu mewarnai kehidupan iya, gitu ya. warna-warni. Jadi ini kawan-kawan perlu dicontoh karena kalau seorang pekerja hanya bekerja saja, kerbau pun juga Iya, bisa. bekerja. Makanya itu berserikatlah pekerja yang belum bekerja. Ya. Oke Bung, saya ke Bung Supangat. Orang berorganisasi, apalagi di serikat pekerja, ini semangatnya kan naik turun. Ya, Apalagi di era-era sekarang ya. Kalau saya melihat di mana-mana memang kondisi pekerja lagi drop ya. Ini gimana cara tetap mensemangati, tetap orang yang belum berserikat mau berserikat. Ini gimana, Bang? baik. Kalau saya sendiri sih, saya rasa nggak ada naik turun Sampai apa? berserikat ini. Malah saya ingin terus meningkat Iya. terkait bagaimana berserikat bagi pekerja-pekerja yang di perusahaan khususnya. Karena apa? Kalau kita tidak berserikat, kita akan selalu dan terus-menerus dibodohi oleh pengusaha-pengusaha yang nakal. Kita kan nggak nutup kemungkinan masih banyak pengusaha yang baik, tapi lebih banyak pengusaha yang nakal karena di sana terkait regulasi-regulasi juga yang selama ini ditentang oleh kalangan serikat pekerja, yang mana banyak hak-hak pekerja yang harus dilindungi ternyata nggak ada perlindungan. Itu masih banyak ya pelanggaran-pelanggaran di Iya. perusahaan ya. Nah itulah kita melalui serikat-serikat pekerja yang ada, bergabunglah dengan serikat-serikat yang menurut kawan-kawan ini baik, bagus, tapi saya sebagai rekomendasi DPC SPCAP inilah yang paling baik. Oke. Tepuk tangan. Harus ya. Oke, Bung Nani. Sama sudah menjabat 2 periode ini ya. Sebelumnya ada kan ya. Ya, Tapi di dulu masih sekretaris. ya, di era sampean ini bisa membeli sebuah kantor. Ya. Kan tak akan kita penting. Iya. Ya pasti kak Ibu Mas kak Noyo sudah. Ya jadi memang inilah yang saya bilang tadi, edukasi. Jadi memang ketika kita menarik iuran ke teman-teman, ini juga kita edukasikan untuk apa. Nah, ben ketok dalam artian iki loh penampakan dari iuran sampean semua. Ya ini kantor ini kita beli dari sebagian dari iuran teman-teman, sisanya untuk operasional teman-teman dari DPC ketika beradvokasi atau mungkin melakukan pendidikan. Nah, itu seperti itu. Dan kebetulan juga itu memang apa ya, amanah dari teman-teman di Muscap yang Muscap 4 kita kemarin, Program kerja ya? kerjanya seperti itu, harus ada kantor. Jadi kita masih di sana. Alhamdulillah awal tahun kemarin kita udah punya kantor di daerah Sukodono. Ngomong-ngomong kembali ke CAP, supaya dari berbagai PUK ini bisa satu, tujuannya itu sama. Ini gimana? Ya kita tetap mengedukasi bahwa iki lho wis ketok nggone ketok tempatnya, bentuk tempatnya seperti ini. Ini adalah bagian dari iuran kawan-kawan pekerja khususnya anggota SPCAP di Sidoarjo. Kan sudah hasil nyata bahwasanya DPC FSPCAP ini uang hasil dari iuran anggotanya tidak dimanfaatkan seenaknya. Kita manfaatkan sebagai tempat rumah bersama, rumah pekerja, rumah perjuangan CAP Sidoarjo. Itu ya, semangatnya itu untuk
sebagai rumah buruh, Ya. untuk bisa diskusi di tempat yang layak. Sebelumnya ngontrak, Ngontrak. di warung-warung gitu. Orang kita numpak rumah-rumah, teman karena satu bentuk keberhasilan di edukasi. Jadi memang kalau dulu kan salah satu tujuan kenapa kita buat kantor kan ya sini supaya memuati pengurus. Jadi pengurus itu jangan dindi, gak usah mikir temen-temen bisa ini bojo dengan kantor tadi. Nang warung sudah bojone mori-mori turu njopo, turu nang kantor ae. Ini solusi untuk suami istri Iya. yang lagi Ben kendel. Tangi kendel lho. Mosok dhewe bojone gak sampe pisan. Pamitan mulai. Iki duwe kantor ini. di minum nggak apa-apa, diminum nggak apa-apa. Oke, kawan-kawan sahabat Suara Pergerakan Sidoarjo, mungkin kalau pemilu program kerjanya kan dipemilukan, Ya, disampaikan, kita kampanye, tapi nggak ada yang dilaksanakan. Kebanyakan gitu. Betul. Sampean program sampean di Musda itu Muscap itu sudah berhasil beli kantor. Ya. Selain itu program kerjanya apa aja? Kita masih banyak sih Bung, tapi ya alhamdulillah satu persatu memang kita tata dan kita laksanakan. Salah duanya adalah salah satunya kan kantor. Salah duanya adalah kita membuat media. Oh, Media ini yang memang ke depan akan kita gelontor terus supaya edukasi ini nggak sebatas kita door to door, tapi cukup melalui media. Saya kira emang ngerti dewe ya, wong nang diti cekelane kan HP. Lungu-lungu buka HP ya, itulah. Berarti salah satu program Ya, di edukasinya nanti kita laksanakan. sebenarnya sudah dilaksanakan. Alhamdulillah. Ya. Tapi memang yang memang terlihat nyata sudah membeli Kantor, kantor ya, ini. ya. Oke. Berarti pesan saya jalankan terus, Bung. Oh, siap. Program kerjanya. Jangan kayak yang itu ya. Pemilu aja disampaikan gitu ya. Tapi kerjanya nggak ada gitu. Oke, tadi sudah disinggung Bung Dhani untuk program kerjanya itu media. Ya, kalau berbicara media ini kan skalanya besar. Jelas nggak mungkin Bung Dhani mikir sendiri. Pasti nyangkut-nyangkut sampai makanya sampai tak undang. Nah itu membentuk sebuah media yang bisa mengedukasi terutama bagi pekerja. Ini gimana? Cara meramunya ini gimana? Supaya juga tidak sekarang kan juga pelanggaran-pelanggaran ITE ini kan itu kan marak. Supaya bisa tetap mengedukasi tapi tidak melanggar. Nah, oke. Melalui media ini kita bisa mengedukasi kawan-kawan pekerja. Artinya bukan kepada pekerja satu perusahaan melalui media ini, karena kita juga wajib mengikuti era milenial, zaman-zaman yang serba digital. Nah, dari sini dengan perkembangan dunia sehingga kita DPC ini mengembangkan melalui media-media yang ini sehingga informasi-informasi yang kita sampaikan melalui media ini dapat menyentuh secara langsung kepada pekerja, sehingga apa yang mungkin sebelumnya kawan-kawan pekerja ini malas untuk belajar terkait ketenaga kerjaan ini bisa melalui media-media yang banyak di media sosial. Boleh diminum loh ini. Oh, iya, Boleh diminum. Biar nggak goyah pikirannya. Ngerokok oleh tak? Oh, Nggak boleh. Masih banyak anak kecil di sini. Lunjar. Oke Bung, kalau boleh tahu medianya namanya apa? Media kita awalnya itu media RSP Cap Sidoarjo. Ya. Kemudian seiring waktu kita bertransformasi menjadi Suara Pergerakan Sidoarjo.
Berarti cikal bakalnya Ya, itu awalnya emang kita fokus ke cap dulu. Tapi setelah itu kita lihat, wah ini akeh sing delok ternyata. Akeh yang apa banyak yang menikmati. Makanya kita rubah aja namanya supaya lebih universal. oh, Tapi tetap fokusnya sama, edukasi. Nggak ada yang lain. yang membuat beda di antara media-media yang sudah ada. Suara pergerakan ini yang bedanya di mana? Ya, kalau soal pergerakan ini memang kita akan fokuskan ke teman-teman buruh, pekerja di seluruh Indonesia ke depan. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah memang isinya muatannya adalah bobot untuk edukasi ke pekerja, siapapun di sana. Karena semua bisa mengakses. Jadi nggak hanya sebatas kegiatan di satu tempat, tapi kita awalnya lebih luas. Kita akan bahas tentang undang-undang di sana, tentang pergerakan kita seperti apa. Nanti benar-benar pure edukasi kepada pekerja, agar pekerja yang memang pekerja ini kan nggak istilahnya ilmu di dalam perburuan itu nggak diajarkan di sekolah. Oh iya. Nah SMP kawan, SMA kawan, ya. Nah guru ternyata kan sekarang ini masih di tingkat SMA untuk jadi pabrik. Iya. Jadi kalau kondisi seperti itu, ini memang kita harapannya seperti itu, Bu. Jadi edukasinya kita dapat di sana. Karena ya tadi ngomong ilmunya itu kalau ada sekolahan gitu, ilmu perguruan itu. Jadi ada teman-teman yang saat ini pun masih sekolah, mungkin melihat konten kita, oh ternyata ngelamar kerja seperti ini, biar mereka tahu. Karena banyak dari pekerja itu kan dulunya nggak tahu apa-apa. Pokoknya kerja, ngelamar, diterima, tanda tangan, oke. Jadi dia Kalau masalah baru mulai istikat pekerja, biasanya menunggu. pekerja-pekerja baru yang belum Gak paham aturannya. aturannya. Oke. Itu perbincangan yang tadi itu tentang program kerja sampean mendirikan media. Iya. Kembali lagi di media Anda ini, Suara Pergerakan. Ini ada FB. Ya. Itu di mana aja, Bu? Ada Facebooknya, ada Instagram, Twitter. Twitter juga ada. Oh. Lengkap kita masuk Semuanya. semua ini. Jadi teman-teman pun ada beberapa yang dari PUK kita itu punya punya jiwa seni yang bagus. Artinya kita Orkes. bisa munculkan lagu-lagu kemarin untuk SPK sendiri main ada beberapa lagu juga basket juga ada. Ya lu penyanyinya Iya. sih ya. Ada sini ya, promosi ya begitu kan. Jadi memang sepenting itu ya Iya. media. Oke, kembali lagi saya tentang kalau berbicara media mungkin banyak orang yang lihat covernya ya. Tapi kadang-kadang yang bermain media itu orang serikat pekerja kan belum tahu di dalamnya Ya. kesulitannya itu gimana. Karena memang belum benar-benar faknya dari awal. Ya. Nah, itu cara memolesnya itu gimana? Mulai sampai nih Bu. Memoles tim-tim sampean itu Ya. gimana? Jadi memang kalau dulu ini kan awalnya kan dari ide teman-teman, terutama Mas Pangkat juga membuat ide terkait media ini kan. Dan kebetulan kita punya orang-orang muda di beberapa PUK. Nah di situ kita memang minta monggo yang memang pingin, yang suka bermedia, mendukung, senang moto-moto, senang membuat konten media, monggo kita tarik ke DPC. Tapi awalnya ada penolakan Ya. dari kawan-kawan yang mungkin belum paham konsep ke depan bagaimana media ini akan Dijalankan. Tapi sekarang sudah satu visi misi. iya, karena di sana dulu kan terkait terus terkait keuangan organisasi itu sendiri, bagaimana menciptakan media-media ini, membeli peralatan dan ini dan itu kan seperti itu. Ada keraguan di sana, tapi karena restunya yang kuasa sehingga
bisa terjadi. bisa Bismillah. laksana terwujud. Gimana cara mensosialisasikan agar anggota, terutama anggota sampean, bisa melihat acara-acara ataupun konten-konten konsolidasi pasti diposting di situ ya. Cara anggota sampean bisa melihat di situ. Itu gimana caranya? Ya, jadi memang karena digitalisasi itu istilah kita selangkah dari bahasa sing mungkin dari mungkin, sing angel lebih gampang. Jadi kita sangat mudah sih ketika teman-teman ini dari media membuat suatu acara atau suatu upload di medianya. Ini kita tinggal share di grup-grup ya teman-teman semua. Dan kita pastikan teman-teman wajib menonton. Nanti YouTube, misalkan di YouTube Ya. namanya apa? Suara pergerakan juga sama. Oh, berarti semua Mempunyai punya nama. nama. Ya. Oke, kawan-kawan kayak Sidoarjo atau kawan-kawan yang belum gabung ya, kalau ingin tahu acara, kontennya, konsolidasinya, terus program-programnya Cap Sidoarjo, bisa klik Suara Pergerakan Sidoarjo di YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. terus apa lagi? Udah ya? Udah. Udah, nggak ada lagi ya. Mana? Oke. Mana? Oke. Saya ingin kembali lagi, Bung. Saya rasa program kerja media ini sudah kita bahas tadi ya, program kerja sampean media ini ya. Saya ingin kembali ke tentang serikat pekerja. Mengapa atau sepenting apakah pekerja yang belum berserikat dan harus berserikat? Sepenting apakah? Ya, jadi memang sangat perlu kesadaran disadari bahwasanya pekerja ini ketika kurang keras. Ya, ketika dia bekerja otomatis sudah menjadi pekerja atau buruh. Nah, disitulah kekuatan mereka itu saat ini hanya satu, yaitu kekompakan, militansi dan bersatu. Hanya itu. Karena ketika buruh berjuang sendirian, perusahaan akan mudah menggilas mereka. Karena seperti disampaikan tadi bahwasanya pengusaha ini akan senapan di masing api. Nah, seperti tadi, kenapa harus berserikat? Agar ada payung hukum di sana yang memayungi mereka. Karena kita tidak tahu SDM masing-masing pekerja kita tidak tahu. Ada yang mungkin sarjana hukum, ada yang mungkin lulusan SMA, ada mungkin yang masih SMP juga ada seperti itu. Dulu lulusannya berarti untuk untuk mengakomodir kondisi SDM yang mungkin berbeda-beda, harusnya pentingnya berserikat. Melalui serikat ini pekerja bisa dipastikan dapat melawan pengusaha-pengusaha nakal. Karena banyak kejadian pekerja yang tidak berserikat ketika haknya dikurangi atau haknya dipotong bahkan dihilangkan semuanya haknya pada saat di PHK, dia nggak dapat apa-apa. Padahal itu haknya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kan kasihan. Nah, dari sana kita juga mengedukasi, menginformasikan terkait peraturan-peraturan yang ada ini, bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tujuannya adalah melindungi pekerja. Kenapa? Karena di sana pekerja banyak yang nggak paham, nggak mau mencari tahu terkait haknya dan kewajibannya sebagai pekerja. Nah, sehingga melalui wadah serikat pekerja ini, ayo berjuang bareng bersama-sama untuk berjuang dalam mensejahterakan pekerja dan keluarga. Oke, saya tertarik dengan apa yang sampaikan. Kalau menurut analisa sampean atau survei sampean, khususnya di Sidoarjo ini, perbandingannya pekerja yang berserikat atau yang belum berserikat ini banyak mana, Bang? Banyak yang belum berserikat. Banyak yang belum berserikat. Iya, karena dia nggak sadar bahwa serikat pekerja ini
yang setiap tahun, setiap bulan, setiap hari yang memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja di kabupaten bahkan provinsi, siapa saja sebagai pekerja. Mungkin yang belum bekerja yang belum berserikat nggak terasa Kalau bang dapat masalah ya. bukan gitu, nggak terasa ketika diperjuangkan. Kenapa serikat pekerja tiap tahun melakukan demo? Mereka menuntut hak, upah, kenaikan upah. Ya, karena kebutuhan ekonomi semakin tahun semakin meningkat. Dulu sebelum ada HP, nah sekarang ada HP harus ada pulsa. Nah ini kan butuh ada kenaikan upah bagi pekerja. Nah itu masyarakat atau pekerja ini nggak sadar bahwa mereka ini selalu diperjuangkan oleh serikat pekerja yang ada. Oke, Bung Dani, apa yang disampaikan Mas Maka tadi, serikat pekerja ini demo kayak minum obat, demo tetap gitu ya, karena 1 minggu 3 kali kayak minum obat, kontrol langsung sakit ya. Banyak masyarakat umum ini berpendapat serikat pekerja ini soal demo dong, nuntut undang-undangan gaji, padahal perusahaan ini juga kadang-kadang kan juga susah dalam arti keuangannya, jadi kesulitan dalam menaikkan upahnya. Nah untuk sampai menjelaskan di masyarakat umum, di orang banyak kan nggak mungkin, karena anggapan masyarakat kan serikat pekerja ini pasti demo. Coba saya menjelaskan di sini, pasti tersampaikan se-Indonesia. Ya, jadi memang kenapa kita ini serikat pekerja terkenal dengan bahasa demo sebenarnya. Tapi memang hanya itu cara yang memang harus kita tetap lestarikan. Lagu nih ya. Iya. Demo itu harus dilestarikan. Lestarikan itu. Karena apa? Karena saat ini itu kebijakan pemerintah rata-rata selalu melindas kondisi hak dan juga kondisi di perburuan. Contoh Pak, tentunya di upah. Berapa kali kita dilindas oleh aturan undang-undang itu sendiri? PP 78. Apa nih? Iya, PP 78. Terus Omnibus Law. Sekarang PP 36 ya. 36. Sama, mengecilkan upah buruh. Ini yang memang harus kita perjuangkan. Padahal apa? Tiap tahun kita tahu bensinnya mundak, listriknya mundak. Lek kabeh mundak terus upah gak mundak itu sepiye carane? Urip bedanya apa kira? Perbudakan dengan sekarang. Kalau dulu budak dikei mangan tok gak digaji dulu. Nah sekarang budak adalah ketika kita mau mendapat gaji yang hanya cukup untuk makan. sama aja sebenarnya. Gak sejahtera sih, mangan terus ilmunya ya apa? Kapan sekolah ya gitu. Masyarakat. Ya, aku tak ngomong masyarakat. Jadi yang perlu diketahui masyarakat untuk masyarakat umum. Jadi serikat pekerja ini apa yang disampaikan Bung Dani, demonya serikat pekerja itu bukan hanya untuk menuntut upah, kenaikan upah, tapi juga menolak kenaikan BBM ya, apa seperti kemarin demo nolak klaim JAT di umur itu ya. Jadi bukan demo kenaikan upah saja ya, masyarakat umum ya. Saya sampaikan, saya bantu sampaikan. Ada juga kita minta maaf sama masyarakat umum, ya mungkin orang yang merasa karena demo macet bla bla bla, tapi ketika apa yang kita demokan diterima oleh pimpinan dalam perubahan regulasi, siapa yang dapat? Untuk semuanya. Saya demo mau 500, tapi saya oleh hasilnya saya tampak mau Indonesia, ya kan? Upah kita demo paling mau 2.000, mau 50.000 batang si demo tanggungnya gradi, untuk pemain Bu Indar ya kan? Gradi. Tapi yang mendapatkan dampaknya kan semua orang Indonesia, Jawa Timur oleh, Jawa Tengah ya oleh. Saya kembali seperti itu. Demo itu jangan dianggap hal yang negatif, karena itu ada sebagai kontrol
pemerintah. Oh Kalau ya. ngomongin Pak Jokowi ya, Iya. demo aku tak maju loh. Jadi mana? Maju. Wah iya. Ditiru karo gubernur Dewi tadi Mas. Lah sadurunge demo juga ada hal-hal yang dilakukan oleh serikat pekerja, bukan ujuk-ujuk langsung demo. Iya. Ini ada salah paham masyarakat kalau berpikir langsung demo. Enggak, kita ada satu pendekatan komunikasi dengan pihak yang akan kita demo, kita koordinasi. Kenapa dengan munculnya peraturan ini katakan merugikan kita? Kita terus sebelum demo kita lakukan koordinasi agar bisa dicabut peraturan yang merugikan ini. Kita juga menyandingkan suatu data sehingga penolakan kita bukan hanya secara lesan, tapi secara data kita siap. Oke, Bung, menanggapi isu, ya, saya ke Bung sepakat ya, menanggapi isu yang saat ini kita tahu Omnibus Law sudah demo berjilid-jilid ya dari serikat pekerja. Sekarang ditambahi kenaikan BBM. Ini gimana ini tanggapan sampean ini tentang pemerintah? Nek ngomong pemerintah ini seolah-olah nggak sakarepe dhewe cari masyarakat. Ya, kita sebagai masyarakat bawah, masyarakat pekerja, mungkin ada yang lebih bawah lagi dari kita sebagai pekerja. Nah, dalam posisi saat ini memang perkembangan zaman kita harus mengikuti. 2 tahun dihantam COVID. Nah, di saat kembali ekonomi masyarakat kecil ini mulai merangkak naik, dihantam dengan kenaikan BBM. Saya rasa kurang pas waktunya dalam menaikkan BBM ini, karena banyak dari dampak COVID dulu banyak masyarakat petani, pekerja yang masih punya hutang di bank Indonesia guna menutupi biaya ekonomi pada saat COVID. Dan saat merangkak kenaikan BBM di unggahno langsung. Jadi harus ada solusi yang cerdas dari Iya, seharusnya menaikkan BBM. Iya. Oke, kalau punya tanggapannya untuk kenaikan BBM Iya. gimana, Bang? Jadi memang ya sama sih, sangat memberatkan memang. Karena kenaikan BBM ini kan ada efek dominonya, nggak cuma BBM muda, tapi juga efek domino. Seperti akhirnya begitu BBM muda, transport muda. Kurang keras ya. Ya, transportnya dari angkot teman-teman naik. Belum lagi setelah itu merangkak ke bahan pokok naik. Ya muka-muka ya listrik kan naik. Sudah naik kayaknya, Bang. Naik ngeluh sih naik tambah. Ini tadi, jadi akhirnya upah teman-teman ini ya cukup buat makan akhirnya, makan tok untuk rekreasinya ya apa tadi, daya beli masyarakat pun juga rendah daya belinya. Karena apa? Upahnya kayak mangan tak cukup. Kalau upah itu besar, bisa kayak mangan, bisa kayak rekreasi, bisa kayak beli barang, akan mutar roda ekonomi di Indonesia ini. Sekarang ini agak berat. Total apa yang akan payungnya, Mas? Mepet masalah UMKM. Kenapa seperti itu, Mas? Di dampak yang paling terasa untuk BBM naik ini, apakah ini nantinya bisa mempengaruhi upah ke depan? Ya pasti akan ada pengaruh. Jadi memang kemarin juga kita hampir seminggu sekali rapat Zoom dengan teman-teman dari pusat juga tentang bagaimana ini untuk upah ke depan, harus seperti apa, dibuat seperti apa. Tapi alhamdulillah sih kemarin kita punya sedikit cahaya untuk meminta upah kita lebih tinggi. Kenaikan kita minta 8-13%. Alhamdulillah kita sudah punya titik cahaya di sana. Tinggal kita besok menguatkan di basis-basis dan juga di tiap-tiap provinsi untuk menjaga cahaya itu tetap ada.
Anak omnibus law ya. PP 36 dilewati apa-apa. Dilewati. Dilewati. Kita pakai Saya kata sendiri. tanya ke Bung Semangat sebagai wakil ketua bidang organisasi ya. Kalau memang ini tidak diakomodir oleh pemerintah, sikap Anda untuk pesan ke anggota Samen gimana? Pasti kita sebagai organisasi ya terkait kenaikan upah untuk tahun depan apabila tidak naik ya pasti demo Demo ya? isoe demo. Nah, saiki suara kita sebagai pekerja yang saat ini pada tahun kemarin upah tidak naik dengan adanya omnibus law. Nah, di saat upah tetap ada kenaikan BBM. Nah, berapa bulan dari kenaikan ini kan sangat terasa. Bu Nani, aku mau geser sedikit tentang kita Indonesia mau menghadapi tahun-tahun pemilu. Ya. Nah, kebetulan juga ada partai buruh. Ya. Nah, terkait partai buruh ini, anggota Samen gimana? Ya. Kalau anggota kita sih dapat sudah dipastikan semua akan menjadi partai buruh, anggota partai buruh. Itu harus. Siap-siap tuh partai lain tuh. Itu harus. Harus siap-siap itu. Karena kita punya basis pekerja. Nang di ono basis pekerja itu. Tiap kecamatan ada basis pekerja kita. Jadi yo partai liane kita ketir gitu kan ya. Partai buruh. Karena kita tiap hari Zoom. Partai sih bener Zoom ya partai buruh itu. Untuk memuati basis semua. Pesannya kepada pekerja untuk partai buruh ini. Ya. Jadi untuk teman-teman pekerja, seluruh pekerja dimanapun teman-teman berada, kita harus kembali ke rumah kita masing-masing, ke rumah kita, ke rumah buruh, yaitu partai buruh. Partai ini buruh, partai sing bener-bener partai wong cilik, duduk bener sing duduk partai sing epo-epo bela wong cilik. Kembali ke sana. Ojo nang partai liyane, karena apa? Wis jelas toh. Omnibus Law sapa sing ngedok kemarin. Jelas partai penguasa. Nah, ke depan melalui partai buruh, ayo kita kuasai. Ben kita yang membuat kebijakan, buruh nggak kebijakan untuk buruh, kayak sepak, ya kan? Masuk. Untuk pengusaha nggak bisa kayak buruh, aja lah buruh aja. Mungkin pertanyaan saya ini mungkin bisa dijawab apa enggak? Ya, nggak bisa. Kan nggak biar saya jawab. Karena ini sampai kan di daerah. Ya. Berdirinya partai buruh ini dari apa ya? Misalkan setelah terjadi apa, terus ayo mendirikan partai buruh. Ya. Jadi memang sebenarnya cita-cita udah lama. Kita udah planning dari dulu sebenarnya. Kita mau buat partai dalam artian untuk berpolitik, karena kita tahu regulasi aturan itu dibuat kebijakan itu oleh pusat, oleh orang-orang di legislatif, bukan kita. Nah dari situlah kita udah punya angan-angan dari 2010 udah punya angan ke sana. Nah kita ngedok ke partai buruh ini karena apa? Kita benar-benar dikaplok, kayak wong Jawa itu dikewaplok ya. Kaplok karo wakile dhewe. Oleh apa? Oleh omnibus law. Itu bener ngaplok kak dewe, ngaplok buruh pol-polan, loro nang hati saya mas. Sakitnya tuh di sini ya. Dari situlah karena kita punya angan dari 2010, wis mau gak mau setelah iki harus kita punya partai. Akhirnya kita ambil partai buruh yang memang partai yang didirikan oleh buruh. Jadi seperti itu, kita memang mau nggak mau harus berjuang di parlemen ke depan dengan partai buruh ini. Oke. Bukan partai yang lain. Belum semangat. Sama kan di bidang organisasi nih, ya, yang sangat intent bersentuhan dengan anggota. Sama yakin nggak anggota sama ini pasti nang partai buruh? Untuk keyakinan saya sendiri terhadap pekerja mungkin 70%. Karena apa? Karena sebelum partai buruh ada, teman-teman ada yang sudah duduk di partai lain. Nah ini kan butuh penyesuaian. Tapi untuk 70% sangat tinggi lah. Iya, kita pastikan karena kita selalu
edukasi agar kembali ke rumah. Wis duwe omah dhewe lho lah manggon omahe wong. Oke, kawan-kawan sahabat Suara Pergerakan Sidoarjo, kita jeda dulu karena banyak iklan yang mau masuk. Oke, tetap di acara Ngobrol Santuy. Halo sahabat Suara Pergerakan dimanapun Anda berada. Ikuti terus channel media Suara Pergerakan. Dan jangan lupa follow akun resmi Suara Pergerakan dengan cara klik Suara Pergerakan di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Suara Pergerakan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman sahabat Suara Pergerakan. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, sahabat Suara Pergerakan Sidoarjo, kembali lagi. Tadi iklannya banyak banget karena belum tayang aja sudah ada endorse. Jadi tetap pandangi Suara Pergerakan dalam acara Ngobrol Santuy. Oke, Mas Dani, Mas Pakat, kita tahu Omnibus Law sudah demo berjilid-jilid ya dari Serikat Pekerja. Sekarang ditambahi kenaikan BBM. Ini gimana ini?
tanggapan sampean ini tentang pemerintah? Nek ngomong pemerintah ini seolah-olah nggak sakarepe dhewe jadi masyarakat. Ya, kita sebagai masyarakat bawah, masyarakat pekerja, mungkin ada yang lebih bawah lagi dari kita sebagai pekerja. Nah, dalam posisi saat ini memang perkembangan zaman kita harus mengikuti. 2 tahun dihantam COVID. Nah, di saat kembali ekonomi masyarakat kecil ini mulai merangkak naik, dihantam dengan kenaikan BBM. Saya rasa kurang pas waktunya dalam menaikkan BBM ini, karena banyak dari dampak COVID dulu, banyak masyarakat petani, pekerja yang masih punya hutang di bank Indonesia guna menutupi biaya ekonomi pada saat COVID. Nah, saat merangkak kenaikan BBM di unggahno langsung. Jadi harus ada solusi yang cerdas dan Iya, seharusnya menaikkan BBM. Iya. Oke, kalau kemudian tanggapannya untuk kenaikan BBM Iya. gimana, Bang? Jadi memang ya sama sih, sangat memberatkan memang. Karena kenaikan BBM ini kan ada efek dominonya, nggak cuma BBM muka, tapi juga efek domino. Seperti akhirnya begitu BBM muda, angkot Kurang keras ya, transportnya dari angkot teman-teman naik. Belum lagi setelah itu merangkak ke bahan pokok naik. Ya muka-muka ya listrik naik. Sudah naik kan? Naik dulu kita tambah. Itu tadi. Jadi akhirnya upah teman-teman ini ya cukup buat makan, akhirnya makan tok untuk rekreasi ini ya apa tadi, daya beli masyarakat juga rendah daya belinya. Karena apa? Upahnya kayak mana tak cukup. Kalau upah itu besar, bisa kayak mana, bisa kayak rekreasi, bisa kayak beli barang, akan mutar pada ekonomi di Indonesia ini. Sekarang ini agak berat. Dodolan apa yang angel payu Mas? Mepet misalnya PMKI. Itu Mas. Di dampak yang paling terasa untuk BBM naik ini, apakah ini nantinya bisa mempengaruhi upah ke depan? Ya pasti akan ada pengaruh. Jadi memang kemarin juga kita hampir seminggu sekali rapat Zoom dengan teman-teman dari pusat juga tentang bagaimana ini untuk upah ke depan, harus seperti apa, dibuat seperti apa. Tapi alhamdulillah sih kemarin kita punya sedikit cahaya untuk meminta upah kita lebih tinggi. Kenaikan kita minta 8-13%. Alhamdulillah kita sudah punya titik cahaya di sana. Tinggal kita besok menguatkan di basis-basis dan juga di tiap-tiap provinsi untuk menjaga cahaya itu tetap ada. Anak omnibus law ya. PP 36 dilewati apa? Oke, sahabat suara pergerakan, Bung Dani, Bung Supangat, karena keterbatasan waktu kita, Ya. saya ingin satu kalimat sebelum acara ditutup untuk menyemangati kawan-kawan, terutama anggota sampean, supaya tetap semangat dalam organisasi, solidaritasnya tinggi. Sampaikanlah. Ya. Jadi buat teman-teman semua yang mantengin suara pergerakan, jangan pernah underestimate ketika sampean hanya sebagai pekerja. Sampean punya serikat pekerja yang akan selalu mengawal dan juga memperjuangkan kesejahteraan kalian semua. Oleh karena itu, silahkan para pekerja mulai ikut bekerja di basis-basis industri yang ada. Jangan takut. Serikat pekerja ini hanya untuk memperjuangkan kesejahteraan sampean, hanya itu. Jangan khawatir dengan kami. Kita bakal di depan dalam masalah. Terima kasih, Bung Supangat. Semangatnya untuk kawan-kawan. Baik, teman-teman, serikat pekerja yang ada, maka ikutilah serikat pekerja. Jangan cuma jadi pekerja, warnailah
hidup Anda sebagai pekerja di Serikat Pekerja SPK KSPI. Oke. Sebelum saya tutup, saya punya kalimat ini. Pekerja seharusnya memang berserikat agar tahu hak-haknya. Iya. Pekerja kalau hanya bekerja saja, kerbau juga Bekerja. bisa bekerja. Oke, terima kasih kan. Tapi sebelum ditutup, ada kenang-kenangan dari kawan-kawan. Monggo Mas, kenang-kenangannya Mas. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oh, jadi lebih Wah, Bisa suara pergerakan. Bisa dibuka Mas. Oh. Bisa dibuka. kurang apa ini? Kapan gede lagi? Oh, sama ya. Bisa dibuka. Suara pergerakan ya, dari SPK. Kok podo ya? Oh ya. Oh, kembali. Oke, iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Ya, ya. Oke, kawan-kawan sahabat suara pergerakan Sidoarjo, acara hari ini kita akhiri. Tentunya tetap pantengin acara suara pergerakan, khususnya ngopsek, ngobrol santai, karena di situ banyak ilmu-ilmu yang kalian dapat, banyak edukasi-edukasi yang belum tentu sampai dapatkan di tempat lain. Itu tetap sehat, tetap berpikiran cerdas, tetap bersemangat untuk berorganisasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maju, ayo kita maju, tegakkan keadilan, tak lelah, takkan pernah lelah.